Perang mereda, apakah prospek saham akan membaik ke depannya? Dan bagaimana peluang cuan di saham-saham yang dibeli oleh insider manajemennya? Oke, kembali lagi di saham hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Eko, seorang full-time investor, ex Bank Indonesia, ex Astra, Pama. Dulu saya background dari Master of Economics dari UIUC Amerika dan TI ITB. Sebagai perkenalan, alhamdulillah tahun lalu saya udah fire ya setelah 5 tahun di saham, dan alhamdulillah ya fire-nya berkat saham tadi. Jadi aset saya bisa tumbuh lumayan dan akhirnya angka fire saya tembus gitu ya. Nah, di video ini saya ingin sharing bagaimana proses investasi saya gitu. Sebenarnya ini biasa saya lakukan, yaitu proses reading, thinking, investing. Reading ini adalah saya update terus gitu. Walaupun pendekatan saya value investing ya, bukan trading, tapi saya biasanya melakukan update terus. Karena saya harus tahu bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ke saham yang jadi portofolio saya ataupun saham-saham yang kira-kira berpeluang menarik gitu ya untuk saya koleksi. Nah, mungkin biar agak santai, kita akan bahas nanti segmennya itu ada pertama makro gitu ya. Terus yang kemudian baru kita bahas saham. Jadi ada 2 segmen besar, makro dan saham. Oke, mungkin langsung aja kita langsung mulai ke makro ya, segmen pertama ya. Nah, untuk makro ini itu kita lihat global gitu ya. Pertama biasanya saya lihat bagaimana update dari global, market global gitu. Ini bisa teman-teman bisa dapatkan dari mana aja ya. Oke, langsung aja saya biasanya lihat di ini. Intinya sih ini ya teman-teman, langsung aja ya. Amerika Serikat, Eropa, Asia itu udah koreksi normal hari ini. Jadi memang merah tapi nggak merah banget. Karena kemarin kan sudah terjadi kenaikan yang signifikan ketika ada berita bahwa perang Iran mereda. Jadi ada laporan yang menyatakan bahwa saat ini Amerika dan Iran itu sedang membahas MOU. Ada 14 kesepakatan kalau nggak salah, mulai dari rencana pembukaan Selat Hormuz, gencatan senjata, sampai juga moratorium nuklir. Dan itu direspon pasar dengan sangat bagus gitu ya. Bursa Amerika itu kembali tertinggi lagi. Nah, jadi kalau hari ini koreksi itu normal gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya global itu saya biasanya lihat dari Amerika Serikat seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau lihat juga bisa, saya tunjukin aja deh. Oke, nah ya. Ini, oke ya. Oh, saya biasa pakai trading ekonomik aja. Oke, nah untuk yang indeks itu kita lihat ya. Nah, indeks ini kan kemarin itu sedikit terkoreksi gitu ya. Nah, ini teman-teman hari ini terkoreksi. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini US 500 segala macam ini CFD ya. Jadi lebih ke future-nya, jadi bukan real-nya. Jadi mungkin supaya nggak berubah-berubah, teman-teman bisa lihat Stockbit juga bisa sih. Stockbit aja deh. Oke, ya. Nah, misalkan S&P gitu ya. S&P 500. Nah, global index. Ya. Nah, ini jadi mulai dari Amerika, S&P, Dow Jones, terus Nasdaq itu merah semua, diikuti Eropa juga DAX, FTSE dan lain-lain, Asia juga sama. Jadi ini memang
hari ini koreksi normal itu hal yang biasa. Nah, efeknya apa? Efeknya tentu saja ke tadi ya, efek perang maksudnya. Efek perang itu yang ngaruh kemana-mana. Karena kemarin minyak kan turun ya, jadi berkebalikan. Jadi ketika ada kenaikan indeksnya, sekarang indeksnya turun, kekhawatiran akan perang kan belum mereda sekali gitu ya. Itu oil naik, tapi naiknya masih sedikit lah gitu kan. Jadi nggak signifikan juga. Nah, ini kita lihat ya, oil tuh kan masih ada dia sudah agak mereda. Nah, dan naiknya juga nggak naik kembali lagi di atas 100 gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini oil, kemudian juga tadi teman-teman bisa lihat coal juga masih di atas rata-ratanya ya. Nah, siapa di sini yang pegang saham coal nih? Jadi menarik juga kan? Oke, pencet lagi. Ya. Terus palm oil. Nah, palm oil, gold gimana kita lihat hari ini? Jadi ini coal. Nah, coal ini kan dari bulan akhir Februari lah ya. Akhir Februari ketika eskalasi perang Iran itu langsung naik di atas 120-an, di atas 130. Ini harusnya nanti pas laporan event, mungkin laporan ya. Nah, triwulan 4 harusnya nanti angkanya bagus untuk saham-saham di pertambangan batubara gitu ya. Karena harga saham batubara itu dipengaruhi oleh komoditasnya. Jadi ini bisa jadi peluang teman-teman ya. Cuman ya dilihat apakah harganya masih murah apa enggak gitu. Ataukah harganya sudah price in atau belum. Soalnya kalau udah price in, yang ada ya teman-teman malah nanti ketika masuk, ketika beritanya udah keluar banyak dan dia udah naik banyak, yang ada koreksi. Jadi harus dianalisa apakah masih under value apa enggak. Oke, terus kita kembali lagi ke ini ya, catatan saya tadi. Oke, sekarang komoditas seperti itu ya. Nah, CPO juga masih bertahan di atas 4.500 ringgit Malaysia. Nah, jadi biasanya ketika keadaan sekarang ya, jadi secara makro itu sejak COVID itu kan seluruh bank sentral dia mencetak uang dalam jumlah yang besar gitu ya. Kenapa? Tujuannya untuk memberikan stimulus, untuk ngasih insentif. Pemerintahnya juga ngeluarin surat utang, ngasih subsidi segala macam. Nah, akibatnya ketika jumlah uang beredar makin banyak, ujung-ujungnya nilainya makin turun. Dan biasanya ketika jumlah uang beredar makin banyak, uang dicetak di mana-mana, harga komoditas akan naik pertama kali gitu. Dan itu mungkin sudah kita alami ya pas pertama kali perang Ukraina, terus kemudian sempat mereda, lanjut lagi jadi perang Iran. Oke, nah sekarang untuk nilai tukar sendiri DXY ini dolar terhadap mata uang negara lainnya, the rest of the world itu masih di bawah 98. Jadi memang ada sedikit pelemahan. Nah, USD/IDR sendiri alias rupiah itu sedikit melemah ya di 17.360 hari ini. Kemarin kan sempat tinggi ya. Dan sekarang alhamdulillah bisa terus membaik. Kemarin kan ketika respon Pak Prabowo memanggil Pak Purbaya, Gubernur BI untuk membahas ini, terus kemudian mereka ngeluarin statement yang intinya dari BI ada 7 langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, ya tempat kantor saya dulu. Jadi memang tugasnya untuk menjaga nilai tukar rupiah itu ada di Bank Indonesia dengan cara intervensi dolar gitu ya. Kemudian dari Menkyu juga punya inisiatif untuk ngeluarin Bond Stabilization Fund. Intinya ya ketika harga bondnya itu ketika bondnya itu didam alias harganya jadi jatuh, nah Menkyu akan melakukan buyback lah simpelnya. Kalau buat investor saham supaya harganya nggak melemah maka di buyback gitu. Nah
Jadi so far saya melihatnya juga nilai tukar ini tidak semengkhawatirkan yang banyak kalau kita baca di berita segala macam gitu ya. Jadi apakah ini bakal krisis 98, terus nanti rupiah bisa krisis lagi? Saya pikir enggak. Kenapa? Karena sekarang ini cadangan devisa kita itu lumayan ya teman-teman ya. Jadi walaupun cadangan devisa itu sempat turun signifikan ya pada bulan ini April. Nah ini dia turun 146,2 miliar atau setara 2.500 triliun. Ya sebelumnya 148,2. Nah ini kan turunnya cuman 2 miliar ya, 2 miliar USD. Ini jumlah yang menurut saya masih oke. Ngelihatnya bukan dari sini teman-teman, bukan besarnya, wah ini 2.529 triliun gitu, nggak seperti itu. Karena kalau nominal itu kan nggak ada gunanya kalau nggak bisa kita bandingkan gitu. Maksudnya duit segitu itu banyak sedikit kan harus tahu dia tuh banyak sedikitnya terhadap apa. Kita harus ngelihatnya indikatornya ini. Indikatornya itu jumlah tadi itu apakah untuk bisa mencukupi untuk impor dan pembayaran utang luar negeri. Nah, krisis 98 dulu itu biasanya disebabkan karena kita tuh nggak punya kita waktu itu malah nggak punya cadangan devisa. Jadi ketika ada tekanan nilai tukar, maksudnya ada permintaan yang tinggi, orang pada jual rupiahnya diganti dengan dolar, kemudian ada aksi spekulasi juga tahun 98 ya. Ya, kita sangat lemah gitu. Nilai tukar kita di anjlok saat itu. Kalau sekarang ini posisinya sangat aman, 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor beserta pembayaran utang luar negeri. Nah, masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang ditetapkan sekitar 3 bulan impor. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya tidak beralasan ya teman-teman. Itu tadi soal nilai tukar ya. Kita balik lagi. Terus kemudian PDB kita alhamdulillah juga di atas konsensus ya, 5,6% YoY. Itu walaupun tadi tetap orang-orang selalu jadi memang ini ya sekarang ini ketika krisis bukan krisis ya, ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, daya beli kan memang melemah di mana-mana ya. Itu yang mengalami sebenarnya bukan Indonesia aja, seluruh dunia sama. Jadi ketika ada COVID, itu banyak orang nggak berproduksi, otomatis supply terhambat. Kemudian ketika aktivitas kembali normal, supply-nya nggak bisa ngejar akan permintaan yang kembali pulih. Nah, dan saat itu juga, saat COVID kan seluruh negara itu ngasih subsidi ke masyarakatnya kan. Ada bantuan supaya bisa makan, bantuan kesehatan juga, segala macam. Dan itu akibatnya tadi, jumlah uang beredarnya naik, inflasi lah. Ketika inflasi, daya beli nggak mampu, tambah lagi ada perangnya Ukraina, Rusia, di mana itu jadi sumber pupuk, kemudian sumber biji-bijian, gandum dan segala macam. Efeknya ke bahan makanan juga naik dan gas juga ya. Sudah agak mereda, tiba-tiba datanglah perang Iran. Nah, jadi memang ketika kondisi kemudian ada trade war ya. Trade war inilah yang sebenarnya membuat perubahan yang signifikan ya, fundamental terhadap tadi bagaimana uang berputar di ekonomi dunia gitu. Jadi ibaratnya nih ya, kalau saya bisa petakan, Amerika itu sebenarnya konsumen terbesar dunia. Kemudian yang supply dia siapa? China. Nah, China ini untuk produksi barang segala macam, bahan bakunya dari mana? Salah satunya dari Indonesia. Nah, ketika Amerika nerapin trade war, ada batasan, ini jadi perdagangannya itu jadi terganggu. Akibatnya apa? Aliran uang jadi macet gitu. Amerika nggak ambil barangnya Cina, Cina juga akhirnya jadi nggak bisa ambil barangnya Indonesia. Dan itu yang mengakibatkan kenapa kok rasanya sekarang ini seret ya perekonomian. Nah, itu tadi makanya ketika
kembali ke konteks sekarang gitu ya, memang isunya adalah sekarang, eee, kalau kita tidak hati-hati gitu ya, ini semua negara ini kondisinya sedang rentan memang. Tapi kita harus berpikir kalau kalau Indonesia itu juga sama dengan negara lainnya, dan kalau misalkan kita itu pesimis, itu kita bisa self-fulfilling prophecy gitu, biar benar-benar jadi kejadian. Bisa bisa makin parah, karena kalau orang adanya ketakutan apa? Investasi jadi takut, terus orang mau ekspansi bisnis jadi takut, mau ngerekrut tenaga kerja jadi males, orang mau belanja masih mikir-mikir, "Ah, nanti jangan-jangan krisis, ditahan deh uangnya," segala macam. Dan makanya saya nggak heran ketika Pak Purbaya itu selalu optimis gitu ya. Eee, Optimisnya juga cukup beralasan gitu. Ya walaupun tadi ketika di-framing di media massa kan seringkali jadi nggak pas gitu ya. Poinnya sih kita sebagai investor teman-teman, kita harus lihat angka gitu. Jadi ada salah satu YouTuber ya, angka tidak pernah berbohong gitu ya. Jadi, eee, bener kalau kita mau diskusi itu memang harus pakai angka gitu untuk bilang ini tuh bahaya, ini enggak, segala macam. Jadi jangan di-framing, jangan dipelintir gitu ya. Bukan dipelintir ya, tapi difokusin ke hal yang jeleknya aja gitu, terus dibesar-besarkan seperti itu. Kita harus proporsional. Memang bahaya memang masih ada gitu ya, karena nanti kita nggak pernah tahu yang namanya Presiden Trump itu seperti apa. Oke, mungkin kembali lagi ya, jadi kemana-mana nih. Sekarang kita lihat lagi cadangan devisa aman ya. Jadi kalau untuk yang domestik, biasanya saya fokusnya itu di inflasi dan nilai tukar. Karena nanti inflasi dan nilai tukar tadilah yang akan mempengaruhi Bank Indonesia itu untuk menentukan apakah kebijakan moneternya itu ketat ataukah longgar. Kalau longgar tuh aliran uang muternya tuh lebih bagus gitu. Itu bagus buat perekonomian. Tapi kalau misalkan ada risiko inflasi, ada risiko nilai tukar, biasanya Bank Indonesia sifatnya lebih hati-hati, lebih nahan. Nahannya yang serem adalah nanti tiba-tiba dinaikin suku bunga, dan tapi sepertinya sih enggak ya, itu masih jauh lah. Yang kita khawatirkan tuh Amerika sebenarnya. Tapi kenapa sih saya agak optimis ya? Oke, kembali lagi ke Amerika. Kalau misalkan nanti perang mereda, itu bakal jadi kabar baik gitu ya. Itu sentimen positif. Karena nanti Selat Hormuz dibuka segala macam pasti lancar ya. Yang kedua, bulan ini harusnya tanggal 15 Mei kalau nggak salah itu Kevin Warsh, gubernur The Fed itu akan diangkat jadi gubernur The Fed ya. Akan jadi chairman. Akan jadi ketua yang kemungkinan itu dia alirannya agak beda dibandingkan yang sebelumnya. Ya banyak yang bilang dia itu lebih hawkish. Banyak yang bilang dia itu nanti ini mah nggak akan cut segala macam. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya, dan kalau saya baca-baca gitu ya, Kevin Warsh ini bukan nggak setuju dengan dia tuh hawkishnya tuh lebih ke gini. Dia nggak mau terlalu ikut campur. Bank sentral tuh nggak mau ikut terlalu campur untuk dikit-dikit kasih bantuan QE segala macam. Tapi dia reasonable. Dia ingin pasar itu bergerak sehat. Dan dia sebenarnya orang market ya. Jadi harusnya sih kalau saya pribadi lebih melihat itu akan bagus buat market kita ke depannya. Market Amerika dan nanti efeknya ke saham di Indonesia. Terus kemudian kalau biasanya selain data makro, data-data dari BI, BPS gitu ya, saya juga akan melihat kebijakan fiskal gitu ya, fiskal, moneter, dan ekonomi keuangan. Itu kita bisa lihat dari Kemenkyu, BI, OJK, dan LPS. Mungkin yang menarik hari ini sih data kemarin ya. Itu Pak Purbaya ketemu industri tekstil terkait kredit 6% LPI. Jadi ya rata-rata intinya kebanyakan dari pemerintah itu akan berusaha mendorong kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu kasih stimulus biar uang itu berputar. Ya salah satunya MBG gitu kan. MBG itu kan sebenarnya juga diarahin ke sana, tapi memang
terlepas dari alokasinya yang mungkin menurut banyak orang nggak pas gitu dan berlebihan dan banyak unsur politis segala macam. Tapi kalau dari sisi ekonomi memang kita butuh program yang bisa muter uang gitu kan untuk mendorong perekonomian. Karena kalau nanti melambat mesinnya mati lebih susah lagi. Oke, nah itu tadi segmen pertama ya teman-teman ya. Intinya kalau secara makro saya melihatnya adalah dengan prospek perang akan mereda dan kemudian nanti ada pergantian gubernur The Fed, chairman The Fed, Federal Reserve dari Jerome Powell ke Kevin Warsh, itu akan jadi sinyal positif untuk market. Nah, terus kemudian kalau dari Indonesianya, apakah nanti akan berbahaya nilai tukar? Ada risiko di sana, ya kita hanya berharap kalau secara fundamental sih harusnya aman ya. Tadi kan masih dalam batas aman ya jumlah cadangan devisa kita untuk intervensi. Kemudian juga data-data makro kayak pertumbuhan bagus juga. Kalau nilai tukar juga ada respon dari pemerintah maupun dari BI ya terutama ya. Ada 7 kebijakan, kemudian dari pemerintah Kemenkyu ngeluarin BSF, Bond Stabilization Fund. Nah, jadi overall kalau menurut saya sih harusnya selama pemerintah, BI, dan kita semua gitu ya, kalau misalkan optimis, narasinya bagus, kondisi aman, terjaga, stabil, harusnya sih itu jadi arah yang bagus buat saham ke depan. Itu tadi kesimpulan dari segmen pertama. Oke, kita sekarang masuk segmen kedua ya teman-teman. Segmen kedua kita akan bahas saham ada peluang apa sih di sini gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sana, saya biasanya mungkin saya sekalian ini ya sharing saya biasanya gimana sih bisa dapat ide investasi segala macam ya. Oh iya, untuk monitoring saham itu saya biasanya buka namanya idx.co.id. Jadi buat teman-teman yang ingin dapat informasi lebih awal dibandingkan dari berita, dari media sosial, itu teman-teman bisa langsung masuk ke idx.co.id. Karena apa? Semua informasi yang valid dari emiten itu wajib disampaikan ke website ini sebelum dia sampaikan keluar. Kalau dia misalkan menyampaikan satu informasi, dia nggak lewat BI dulu, dia nanti akan dipertanyakan sama BI, akan disuratin gitu. Jadi informasinya dari sini dan seluruh media itu mengangkat. Ya, kalau yang teman-teman sering baca berita di media itu ya sebenarnya ngambilnya dari sini, dari IDX. Nah, dari mana gitu kan? Dari keterbukaan informasi. Ya ini mungkin buat teman-teman yang masih baru gitu ya. Nah, jadi kita buka pesan tercatat dari informasi, kita bisa sortir dulu mana yang saham gitu ya. Nah, ini ada beberapa informasinya seperti ini. Mulai dari sini saya paling suka itu adalah melihat satu perubahan kepemilikan alias ada informasi manajemen baik direksi atau komisaris atau pemegang saham pengendali itu menambah sahamnya. Itu saya pakai tips ya dari Peter Lynch. Kalau insider itu jual saham, itu alasannya bisa macam-macam. Entah karena dia BU atau apa. Tapi ketika insider, PSP maupun manajemen dia beli sahamnya, dia tahu bahwa harga sahamnya saat itu murah. Atau dia tahu ke depannya itu bakal bagus. Iya dong, sebagai orang dalam kan, kita kalau kita mau beli barang sesuatu dan kita tahu informasinya, berarti kita cukup yakin barangnya ini bagus gitu kan. Gitu. Oh, saham ini murah nih, misalkan dia ada rencana ekspansi segala macam atau ada kabar gembira lainnya yang dia duluan tahu, dia akan beli. Nah, jadi informasi itu yang saya baca dari sini. Yang kedua, saya update dari perkembangan saham-saham saya itu di
perkembangan emiten gitu ya, dari triwulan satu triwulan lainnya. Nah, dan ini sekarang value investor itu sibuknya ya pas bulan-bulan ini ya, ketika laporan keuangan banyak. Dan yang ketiga adalah dari Pubex. Pubex itu public expose itu biasanya emiten atau perusahaan itu akan menyampaikan rencana ke depan, rencana 2026 ya. Dia mau ngapa segala macam, mau ekspansi apa. Nah, rencana ekspansi inilah yang akan jadi peluang kita ke depannya, saham ini punya prospek bagus atau tidak. Oke, nah ini saya ada beberapa catatan. Kita lihat lagi ya, peluang sahamnya di mana aja gitu. Mana tadi? Oh ya ini. Sorry ya. Oke. Nah, jadi kalau yang tadi yang pertama, yang insider buying itu saya melihatnya adalah ada insider buying dari beberapa emiten, ada BCTM, SMSM, BSDE, TSPC. Nah, ini Bank Jatim ini direkturnya tambah kepemilikan. SMSM ada 2 direktur tambah kepemilikan. BSDE kepemilikannya pengendalinya naik dari 40 ke 48%. Ini kan berarti luar biasa ya, signifikan ya kenaikannya. Nah, TSPC juga naik dari 90,53 ke 90,59. Summarecon Agung juga naik jadi ini. Nah, ini informasi ini saya dapatkan dari tadi ya. Oh iya, saya lupa mau cerita ini saya nggak sponsor ya. Tapi di Stockbit ini ada yang saya suka nih sekarang nih. Ini bisa buat teman-teman mempercepat. Kalau kayak gini kan kadang kita harus buka satu-satu terus kita baca gitu ya. Nah, ini saya di Stockbit itu saya memang biasa reportnya mana nih. Oke, Stockbit report. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya sekarang kita dimudahkan untuk ngintip gitu ya, baca secara cepat apa isi dari keterbukaan informasi, update dari emiten itu dengan cara cepat gitu. Kita bisa lihat dari ringkasan yang dibuat sama AI-nya Stockbit ini, dan ini helpful banget gitu. Misalkan nih PNBN gitu ya, ini dia ada rencana RUPS tanggal 17 Juni. Oke. Terus nah ini laporan bulan registrasi pemegang saham. Nah, ini biasanya dari sini ketahuan nih kepemilikan sahamnya ada perubahan apa enggak, pengendali beli apa enggak. Nah, saya dapat informasi itu ya dari terbuka informasi dan lebih cepat lagi setelah baca ini gitu. Ini baru aja nih, makanya kan masih beta ya. Nah, ini perubahan struktur kepemilikan Saratoga. Menyenangkan yang seperti ini. Oke, melaporkan PT Unitrust Pratama melepas 92 juta saham. Kepemilikannya jadi karena jual jadi turun ya. Kalau jual saya nggak begitu peduli ya, karena alasannya bisa macam-macam. Kita cari yang ini, beli gitu. Nah, itu tadi peluangnya dari situ ya, caranya seperti itu. Oke, nah ini mungkin karena waktunya terlalu lama, kapan-kapan mungkin saya pecah lagi ya, kita bahasnya gimana sih menganalisa saham gitu ya. Kita ambil contoh lah nanti, karena ini udah hampir setengah jam. Ini ada laporan keuangan, ini yang rilis nih saya kumpulin gitu kan. Laporan tahunannya bagaimana. Ini Medco koreksi ya. Oh ini apa? Dia menyampaikan laporan tahunan. Nah, ini dari laporan tahunan juga teman-teman bisa lihat rencana bisnis. Terus apa sih informasi yang mempengaruhi bisnis dari emiten tadi itu biasanya dibahas lengkap di laporan tahunan. Jadwal RUPS, Pubex-nya. Nah, ini Pubex ada kapan jadwalnya, kemudian ada materinya. Nah, ini materi ini bisa untuk melihat rencana ke depan prospeknya. BRIS bagi dividen. Nah, ini yang seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu informasi itu lebih awal ya, bukan bagi dividen sih. Biasanya laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya tiba-tiba melompat naik gitu ya, best. Misal Q1 dari rugi jadi untung. Ini saya lupa nih, apakah dia naiknya itu
Q1 naik dibandingkan Q4 atau triwulan sebelumnya, atau Q1 tahun ini dibandingkan Q1 tahun lalu ya. Saya belum sempat riset lagi. Nah ini biasanya jadi ide investasi nih yang seperti ini nih. Nah ini nanti saya tandain deh. Hijau. Wah ini. Wah nggak kelihatan nih. Jangan gini nih. Nah ini normal aja. Highlightnya gimana? Oh ini highlight ya. Hijau. Hijau ini. Nah ini menarik nih. Ini yang gini-gini bisa jadi apa, peluang, ide investasi yang perlu kita dalami, bisa kita dalami lagi kan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Jadi mungkin di kedepannya untuk yang update saham hari ini saya akan coba rutin ya, sharing rutin tiap hari. Mungkin ya di atas jam 4 kali ya. Jadi teman-teman yang pulang kantor atau selesai beraktivitas malamnya bisa nonton. Terus nanti ada beberapa juga mungkin saya akan sharing tadi misalkan gimana cara analisa saham segala macam gitu kan, versi saya, ataupun tips and trick lainnya. Oh iya, saya juga seorang CFP, Certified Financial Planner, jadi nanti saya juga akan coba sharing tentang personal finance. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau ada mau komen atau ada masukan, feel free untuk tulis di komen. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap semangat. See you besok hari Senin. Thank you.